Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabilan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadhirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tema yang sudah didiskusikan dengan pengurus DKM akan menyampaikan tema Al-Quran sebagai peta hidup atau peta kehidupan manusia, di mana maskernya nggak apa-apa dibuka ya. Alhamdulillah diizinkan dibuka. Kemarin saya khutbah harus ditutup katanya. Saya ambil dari kata atau dari kalimat yang Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu disebut dan bersifat Al-Huda, petunjuk. Kita pahami di dalam pengetahuan kita, petunjuk itu dibutuhkan untuk menunjukkan tempat yang kita cari atau yang kita tuju. Ketika kita mau menuju ke suatu tempat, misalnya kita mau ke Subang, belum pernah kita ke Subang, maka kita akan sampai ke Subang, ke kota Subang, ketika ada petunjuk dalam bentuk peta. Sekarang dengan teknologi yang ada, kita buka handphone kita, ditunjukkan berapa ratus meter lagi harus belok kanan, berapa meter lagi harus belok kiri, berapa kilometer kita lurus untuk menuju ke tempat yang kita tuju. Itu contoh sederhana peta yang dimaksud menuju atau ke tempat yang akan kita tuju. Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan sebagai huda di beberapa ayat. Pertama di surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan yang lebih lengkap lagi bicara atau berfirman Allah tentang huda di surat Al-Baqarah ayat 185.
Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kurang lebih 86 hari lagi dari sekarang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ketemu dengan bulan Ramadan dan kita mendapatkan keberkahannya. Di antara keberkahannya adalah kita mudah, kita banyak fasilitas untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan mendapatkan keberkahan-keberkahan lainnya. Allah firmankan terkait turunnya Al-Quran di bulan Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk tadi. Sudah menunjukkan, petunjuk itu dijelaskan lagi, sekaligus membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang harus diikuti supaya selamat, dan mana yang kalau tidak diikuti akan membuat sesat dan celaka. Di pertengahan ayat menjelang ujung ayat itu Allah firmankan sebagai anugerah dan keberkahan dari Allah, yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan. Dengan petunjuk tadi membuat hidup kita mudah. Dengan arahan petunjuk hidup, peta hidup itu membuat hidup kita mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian, kepada kita semua, kesusahan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka insya Allah di pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh bagaimana Al-Quran dengan jelas menunjukkan kehidupan, perjalanan kehidupan kita, supaya kita selamat, supaya kita mudah, dan supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Pertama, kita pahami dulu nanti definisi Al-Quran. Yang kedua, nama-nama dan sifat Al-Quran. Yang ketiga, beberapa contoh Al-Quran sebagai peta kehidupan, sebagai petunjuk. Saya bawa referensi Mabahis fi Ulumil Quran, membahas tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu pengantar yang membuat kita memahami Al-Quran. Ini dibahasnya di pesantren atau di perkuliahan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Namun insya Allah di pagi ini kita akan membahas pengantar dari bab ulumul Quran ini. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ini membedakan dengan yang lainnya. Al-Munazzal ala qalbi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalamullah itu, kalimat-kalimat Allah itu banyak. Di surat Al-Kahfi digambarkan, Qul law kanal bahru midada li kalimatillah. Seandainya, katakan Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatullah. Tentu air laut itu akan habis untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah
sebelum kalimat Allah itu habis dituliskannya. Air lautan akan habis dulu untuk menulisnya. Artinya kalam Allah, kalimat-kalimat Allah itu banyak. Nah, di antara kalimat Allah yang banyak itu al-munazzal ala qalbi Muhammad berupa firman diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Al-muta'abbad bitilawati. Tambahan pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad dan yang membacanya mendapatkan pahala ibadah. 1 huruf 10 kebaikan. Belum lagi kalau kita niatkan membaca Al-Quran untuk menambah ilmu, ada pahala lagi tambahan ilmu. Belum lagi niat mengamalkan, belum lagi niat menyebarkan. Insya Allah mukjizat Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu akan kita dapatkan berlimpah ruah. Setelah definisi Al-Quran kita pahami, maka yang harus kita pahami kedua adalah nama dan sifat dari Al-Quran. Sebelum nanti saya sampaikan contoh Al-Quran sebagai petunjuk atau peta kehidupan manusia. Al-Quran pertama disebut Al-Quran itu sendiri, dari kalimat atau dari kata qara'a, qira'atan, qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Bacaan, kumpulan huruf yang menyatu dan menjadi bacaan. Dengan nama itu Al-Quran satu ayat ataupun lengkap 114 surat itu disebut Al-Quran. Jadi ketika kita atau ada seseorang membacakan satu ayat, apa yang dibaca itu Al-Quran, karena itu bacaan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang membacanya mendapatkan pahala ibadah. Al-Quran juga disebut Al-Kitab. Kalau Al-Quran lebih kepada bacaan yang diucapkan tanpa ada tulisan yang dilihat, ketika terucapkan oleh lisan kita itu Al-Quran. Tapi kalau Al-Kitab lebih bersifat tulisannya yang bisa dilihat. Dan dua istilah ini adalah istilah yang populer. Sehingga istimewanya Al-Quran, tanpa ada tulisannya Al-Quran tetap ada. Karena ada orang-orang yang Allah anugerahi kelebihan untuk menghafalkan, untuk melafalkan dengan lisannya. Seperti imam kita tadi membacakan surat As-Saff, membacakan surat At-Tariq, itu adalah Al-Quran dalam bentuk sebutan Al-Quran, karena dibacakan tanpa harus melihat mushafnya, tanpa melihat tulisannya. Nah, kalau berupa tulisannya maka disebut Al-Kitab. Kata bayak tubuh kitaban itu menulis, atau kitaban itu tulisan. Jadi kumpulan firman Allah yang bisa dituliskan untuk dibaca, sehingga yang tidak hafal dengan Alkitab tadi bisa mendapatkan cara berinteraksi Al-Quran untuk mendapatkan pahala membacanya, memahaminya, dan kemudian mentadaburinya. Al-Quran disebut Alkitab. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran dan Alkitab adalah Al-Furqan. Tadi juga disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Furqan ini dari Faraqo, pembeda. Dengan Al-Quran yang disebut Al-Furqan, seseorang yang membaca dan memahaminya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok. Jadi nanti ini juga melengkapi makna Al-Quran sebagai huda. Yang keempat, Al-Quran juga disebut Az-Zikru, peringatan dan pelajaran.
Membaca Al-Quran tanpa memahami dapat pahala. Begitu dengan memahami, dia akan dapat tambahan pelajaran dan tambahan peringatan. Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Surat Al-Qamar. Ada 4 kali Allah berfirman dalam satu surat tentang ayat tersebut. Dan sungguh nyata, ini taukidnya, penegasannya sampai 2 kali. Sungguh nyata, benar-benar. Yasarna, kami mudahkan Al-Qur'ana lidzikri, Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan. Fahal mim mudzakir, maka siapakah yang mau, yang bisa mengambil pelajaran dan peringatan tadi. Sudah Allah tegaskan satu ayat 2 kali penegasan, sungguh-sungguh, benar-benar, nyata bahwa Al-Quran itu sudah Allah mudahkan untuk menjadi pelajaran dan peringatan. Dengan pelajaran dan peringatan itu nanti bisa menunjukkan ke jalan yang lurus, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Az-zikru bermakna pelajaran dan peringatan. Yang kelima, Al-Quran juga disebut At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sungguh-sungguh diturunkan oleh Allah yang menguasai alam semesta. Kita sering mendengar istilah nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Ada 2 proses besar. Pertama, proses dari Lauhil Mahfud ke langit dunia sekali turun, yang itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berdasarkan hadis itu antara malam 21 sampai malam 29 bulan Ramadan. Itu Allah turunkan sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Nah, proses kedua dari langit dunia ke Nabi Muhammad ke muka bumi ini berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan itu pun banyak yang diturunkan di bulan Ramadan dan juga diturunkan di bulan-bulan yang lain. Maka kalau kita manai sekilas, kayaknya tidak nyambung. Oh, Al-Quran diturunkan di malam nuzulul Quran, di mana nuzulul Quran itu bulan ganjil setelah tanggal 20. Sementara kita diingatkan nuzulul Quran itu di 17 Ramadan. Nah, maka kita pahami nuzulul Quran bersifat semua dari langit dunia dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu di malam nuzulul Quran itu semua Al-Quran. Adapun nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, yang sebagian besar ulama menyepakati pertama turunnya adalah 17 Ramadan. Walaupun ada perbedaan pendapat. Maka nyambung. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, walaupun bukan hanya di bulan Ramadan, tapi proses turunnya dari Lauhil Mahfud ke langit dunia di bulan Ramadan, proses awal turun dari langit dunia ke dunia juga di bulan Ramadan. Maka Al-Quran disebut At-Tanzil, yang diturunkan oleh Allah. Berikutnya, selain nama juga Al-Quran bersifat An-Nur, cahaya, menerangi kehidupan. Ini melengkapi nanti makna petunjuk. Sudah menunjukkan, mengarahkan, terang lagi, menjadi terang benderang lagi kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 174, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian petunjuk dari Tuhan kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Al-Quran
bersifat menerangi. Maka Al-Quran disebut An-Nur, cahaya. Nah, yang kedua, ini yang insya Allah akan dijelaskan dalam bentuk contoh-contoh lebih detail. Al-Quran juga bersifat dan disebut Hudan, Al-Huda. Surat Yunus diantaranya ayat 57 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian peringatan nasihat dari Tuhan kalian, wasyifa'u, dan menjadi obat lima fisudur, bagi penyakit yang ada di dalam hati. Bapak Ibu sekalian, saya punya istilah baru, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter dengan obat medis, yaitu penyakit andilau, antara sedih dan galau. Nah, ibu-ibu sedih datang ke dokter, dokter obatin saya, apa yang ibu rasakan? Sedih, galau, bingung, paling kasih obat penenang. Tapi Allah firmankan bahwa Al-Quran bersifat syifa, bersifat obat, penawar, penyembuh. Di surat Al-Isra Allah tegaskan lagi, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, di mana dalam Al-Quran itu ada penyembuh, ada penawar, yaitu dari amradul qalb, dari berbagai macam penyakit hati. Dan bukan hanya penyakit hati, termasuk penyakit medis. Hasil penelitian, bacaan Al-Quran yang benar makharij, benar tajwidnya, benar panjang pendeknya, itu iramanya membuat susunan-susunan yang akan mempengaruhi struktur air yang ada di tubuh kita. Sementara tubuh kita itu 60% berupa cairan. Maka dengan mendengarkan bacaan Al-Quran yang benar makharijnya, benar tajwidnya, ketentuan tilawahnya, maka struktur air itu semakin rapih. Dengan rapihnya struktur air yang ada di darah, yang ada di seluruh tubuh kita akan membuat sehat. Tubuh kita menjadi sehat. Secara medis akan menyehatkan, dan non medis pun yang perasaan kita tidak tenang, galau dan lain sebagainya akan menjadi tenang. Di ayat lain ditegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan di antara zikir yang terbaik adalah dengan membaca kalamullah, dengan membaca firman Allah, yaitu Al-Quran. Nasihat, peringatan, dan juga obat. Wahudan. Nah, di ayat ini surat Yunus ayat 57 dijelaskan, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai peta kehidupan yang menunjukkan supaya hidup lurus, selamat dunia dan akhirat. Warahmatun, dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, Al-Quran juga disebut Al-Mubin. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Di ayat lain dijelaskan juga, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan berbagai masalah, berbagai hal dijelaskan di dalam Al-Quran. Walaupun bersifat global, karena nanti detailnya dijelaskan dalam hadis. Contoh sederhana berkaitan dengan pengetahuan, Allah menjelaskan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12. Bahwa hitungan bulan itu setahun ada 12 bulan. Tapi faktanya sekarang kita lihat dalam kalender ada 2 penanggalan yang populer. Ada kita kenal tahun Masehi, ada kita kenal tahun Hijriah. Kalau dalam bahasa Arabnya, Masehi itu tahun miladi, tahun Syamsiah
yang hitungannya berdasarkan peredaran matahari dan bumi. Adapun yang kedua tahun Hijriah, tahun Qamari berdasarkan bulan yang hitungannya gerakan relatif antara bumi dan bulan. Bagaimana Islam atau Al-Quran menunjukkan tentang hitungan itu tadi? Apakah kita pakai salah satunya atau kedua-duanya? Kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Namun perlu penjelasan pengetahuan. Karena Al-Quran bersifat global. Surat Al-Kahfi ayat 25 Allah berfirman, walabithu, mereka menetap, mereka itu ashabul kahfi, salasami'ati sinina, selama 300 tahun, wazdadu tis'an, dan ditambah 9 tahun. Ayat ini luar biasa, butuh penjelasan yang panjang, tapi kalau sekilas kayaknya bahasanya bertele-tele. Untuk menjelaskan berapa lama Ashabul Kahfi ketika dapat fitnah agama karena tidak bisa melaksanakan agama di tengah-tengah raja yang luar biasa biadabnya, mereka harus mengungsi, harus berpindah dari tempat di mana mereka menjadi buronan, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam gua. Mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kalau bahasa kita enaknya 309 tahun. Tapi bahasa Allah, firman Allah adalah mereka tinggal di dalam gua itu 300 tahun ditambah 9. Al-Quran harusnya global singkat, tapi kok ini 300 tahun ditambah 9. Bukan bertele-telenya, tapi ada hikmah besar, ada pemahaman besar di ayat itu, bahwa hitungan tahun ada dua. Ada berdasarkan matahari, kalau dihitung mereka tinggal di dalam gua itu berdasarkan tahun miladi, tahun masehi, lamanya 300 tahun. Tapi kalau dihitung berdasarkan tahun Qamari, mereka tinggal di dalamnya selama 309 tahun. Ayat itu menunjukkan bahwa hitungan tahun dalam Islam, dalam Al-Quran dijelaskan dua-duanya berlaku. Kalau berdasarkan bulan, setahun ada 355 11/30 hari. Kalau berdasarkan matahari, hitungan tahun itu adalah 365 1/4. Sehingga tiap 4 tahun tambahan 1 hari di bulan Februari, tahun Kabisan. Nah, dua-duanya Allah firmankan 1 tahun 12 bulannya ada, dan perbandingan tahun Masehi dan tahun Hijriah, tahun matahari dan tahun bulan itu adalah 300 berbanding 309 tahun. Nah, ini merupakan waktu di mana Ashabul Kahfi ditidurkan di dalam gua. Sehingga ketika bangun di surat Al-Kahfi itu, mereka mengutus salah satu pemuda untuk ke pasar, uangnya sudah tidak berlaku lagi karena saking lamanya. Tapi mereka Allah bolak-balikan badannya supaya tetap sehat selama 300 tahun kalau dihitung dari tahun Syamsi, dan 309 tahun kalau dihitung tahun Qamari, itu mereka tetap sehat. Ini contoh bahwa Al-Quran juga menunjukkan secara pengetahuan. Mubin, menjelaskan secara global. Nah, perinciannya butuh pengetahuan. Misalnya contoh di surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membikin perumpamaan makhluk seperti nyamuk, bahkan lebih dari itu, lebih dari kecil dari nyamuk. Sekarang yang menjadi wabah adalah makhluk yang berupa virus yang kecil, tidak bisa terpantau dengan mikroskop biasa, apalagi dengan mata kita. Tentu harus dengan mikroskop yang luar biasa, pengambilan gambarnya, atau dengan teknologi tertentu akan ketahuannya.
Allah yang menciptakannya. Nah, tapi di ayat itu disebutkan ba'udah, nyamuk. Apa sebenarnya keistimewaan nyamuk? Timnya Harun Yahya mengadakan penelitian karakter nyamuk itu kalau hinggap ke tubuh, ke kulit kita, itu tidak hinggap begitu saja, tapi sebelumnya dia melakukan penganalisian dengan inframerah, di mana yang banyak darah yang bisa dia hisap. Begitu dia hinggap tidak langsung menghisap karena paruhnya nyamuk itu lemah. Tidak setajam silet, tidak sekeras jarum. Buktinya kalau kita pukul kan remek itu nyamuk. Maka nyamuk punya karakter istimewa. Begitu dia menganalisa di mana darah banyak dengan inframerahnya, dia hinggap, dia suntikkan dulu cairan dari tubuhnya ke kulit kita. Itu sebagai upaya membius kita. Ciri biusan itu ada setelah kita dihinggapi nyamuk, ada bentolan. Bentol ya Pak ya bahasa sininya? Iya Pak, yang apa namanya? Memar kecil. Nah, itu bentolan. Itu berarti ada cairan. Setelah dia suntikan cairan berupa biusan tadi, dia tidak langsung menghisap karena dia butuh lubang. Maka kakinya yang merupakan ada gergaji kecil, dia goreskan pelan-pelan di wilayah yang sudah disemprotkan air cairan tadi. Sehingga kita jarang sekali merasa. Buktinya apa kita tidak merasa langsung ada nyamuk? Kita gatalnya setelah nyamuknya gemuk. Di awal-awal kita tidak merasa. Taunya ada nyamuk justru karena ada suaranya. Begitu tengok-tengok nggak ada, tahu-tahu sudah ada yang nempel dan sudah gemuk. Berarti dia sudah beberapa waktu dia menghisap. Karena dia tidak terasa itu tadi. Pertama menyuntikkan bius, kedua menggergaji. Gergajian kecil itu hanya dibutuhkan untuk membuat paruhnya nempel di bekas gergajian tadi untuk menghisap darah. Darah kapiler yang paling ujung itulah yang dihisap oleh nyamuk. Makanya setelah biusnya habis, bentolnya sudah nampak, kita baru terasa. Gatal ada nyamuk, di awal tidak terasa. Itu contoh bagaimana Allah firman-Nya membuat kita mendapatkan penjelasan bahwa ada karakter nyamuk yang kemudian itu diikuti cara dokter melakukan operasi. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk akan lebih dari itu. Dan hikmah lain dari nyamuk banyak juga. Ada hadirnya industri racun nyamuk dan lain sebagainya. Tapi salah satu hikmahnya tadi adalah bahwa ada metode operasi yang dilakukan oleh nyamuk yang itu bisa diterapkan untuk medis. Surat Al-Baqarah. Nah, kembali lagi kepada sifat Al-Quran mubinun, menjelaskan. Ada Al-Hadid, surat besi, bagaimana Allah menjelaskan besi. Yang berikutnya Al-Quran juga disebut Busyra, Al-Busyra, pemberi kabar gembira. Al-Quran juga disebut Al-Aziz. Al-Quran juga disebut Bashir, Nadhir, memberi kabar gembira dan juga menjadi peringatan. Itu adalah nama dan sifat dari Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana contoh-contoh dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk, yang menjadi peta, mengarahkan dan menunjukkan perjalanan kita supaya hidup selamat. Kita itu mulai dari mana? Saya ingin memulai dari perjodohan manusia di muka bumi itu Nabi Adam dan Hawa. Allah gambarkan dan Allah jelaskan beberapa kali. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 189. Huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan jodohnya. Wa ja'ala minha zaujaha.
Allah ciptakan jodohnya liyaskuna ilaiha, supaya dia manusia tadi, supaya kita tenang dengan jodoh itu. Dilanjutkan di ayat itu falamma tagosyaha. Kemudian setelah berjodoh menikah, terjadilah pertemuan hubungan suami istri. Hamalat hamlan khafifan. Maka kemudian istrinya mengalami hamil ringan dengan tanda-tanda kadang mual, kadang sampai muntah, mabok beberapa bulan. Hamlan khafifan itu ringan dari sisi masa dan dari sisi berat yang dikandungnya. Famarrot bihi, kemudian berangsur-angsur, maboknya mulai menghilang dan isi kandungannya berangsur-angsur berubah. Di surat Al-Mu'minun dan surat yang lain, prosesnya itu pertama percampuran sperma dan ovum setelah tagosyaha, hubungan suami istri itu menjadi mudghah, gumpalan darah. Setelah mudghah menjadi alaqah, gumpalan darah itu menempel dan menggantung kuat di rahim. Makanya ibu-ibu jalan-jalan kemana-mana walaupun sedang hamil itu kuat, kecuali memang yang kondisi-kondisi tertentu yang lemah, maka akan terdeteksi secara medis, harus istirahat, bed rest, atau yang aman, kebanyakan insya Allah aman, jalan-jalan pun kuat, karena memang Allah ikatkan itu gumpalan darah ke dinding rahim sehingga kuat. Itu disebut alaqah. Setelah alaqah, idhaman, menjadi gumpalan, kemudian gumpalan daging, kemudian idhaman menjadi gumpalan tulang dibungkus daging. Kita kenal zigot, berkembang menjadi embrio, sudah berbentuk manusia mini, bayi, kepala, tangan, badan, kaki, barulah Allah tiupkan ruh. Itu berangsur-angsur. Itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 189. Apa petunjuknya? Pertengahan ayat itu da'awa rabbahuma. Suami dan istri, dulu Adam dan Hawa, sekarang kita dengan istri kita, ibu-ibu dengan suami ibu, bapak dengan istri bapak. Hendaklah ketika istrinya hamil, itu hasil kerjasama berdua, maka perjuangan pun harus berdua. Perjuangan yang tidak boleh ditinggalkan adalah da'awa, dua-duanya berdoa rabbahuma, kepada yang mengatur dan mengurusi keduanya, termasuk mengatur dan mengurusi janin yang ada di dalam rahimnya. Petunjuk Allah ketika ibu-ibu hamil, suami dan istri dan ibu tadi berdoa supaya janinnya diberi kesehatan, kelak diberi keselamatan, kemudian bermanfaat dan lain sebagainya. Da'awa rabbahuma, hingga dia menjadi orang yang bersyukur karena diberi anugerah anak, walaupun tidak tahu apa jenis kelaminnya, bagaimana ukuran hidungnya dan lain sebagainya. Tapi percayalah Allah yang mengaturnya, Allah yang memfasilitasinya, dan nanti Allah yang akan memberi rizkinya. Maka terkait dengan bayi, terkait dengan janin, dua ayat yang nyaris sama tapi ada perbedaan. Di surat tertentu, saya lupa ayatnya nih. La taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak-anakmu, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah lahir, karena kalian miskin. Ini ayat sebagai dalil ketika Allah sudah menganugerahi anak, jangan takut walaupun kita miskin. Nahnu narjukukum wa iyahum. Dengan hadirnya anak itu, Allah berfirman, kami yang akan memberi rezeki kalian dan juga anak-anak kalian. Di ayat lain ada yang didahulukan
Yang diberi rezeki itu anaknya dulu, nanti baru orang tuanya. Kalau tadi orang tuanya dan anaknya, tapi nanti anaknya dan orang tuanya karena alasannya berbeda. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau tadi min imlaq, taklil, alasan miskin, jangan sampai kau bunuh karena nanti Allah akan beri rezeki kepada kalian dan kepada anak kalian. Nah, sekarang orangnya tidak miskin, tapi karena kehidupan ini agak susah, takut kalau nanti datang anak takut miskin, maka bahasanya jangan kau bunuh anak-anak kalian karena kau takut miskin. Artinya orangnya tidak miskin, tapi dengan hadirnya anak takut miskin. Allah tetap larang membunuh anak, baik dalam kandungan maupun ketika sudah dilahirkan. Nahnu narzukuhum, Allah jamin kami yang akan memberi rizki kepada anak kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian orang tuanya. Dua ayat ini kalau dalam kajian tafsir Muqarron membandingkan ayat ini lengkap, tidak ada alasan untuk membunuh anak baik orang tuanya miskin ataupun tidak miskin tapi takut miskin. Yakin Allah yang akan memberi rizki orang tuanya dan juga anaknya. Ini petunjuk. Setelah orang tua diberi petunjuk untuk berdoa supaya anak di dalam kandungannya bentuknya yang terbaik, nanti memiliki kemanfaatan dengan ilmu, iman dan segalanya yang terbaik, anaknya ingin menjadi anak yang soleh hingga orang tuanya, bapak, ibu dan anaknya menjadi hamba yang bersyukur, maka kita diingatkan oleh Allah bahwa kemampuan manusia dengan segala hal yang dimilikinya tidak mampu mengeluarkan begitu saja tanpa kekuasaan Allah. Maka Allah firmankan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah lah yang memberi fasilitas nikmat perasaan, pikiran, penglihatan dan pendengaran, la'allakum tashkurun, supaya kalian semua bersyukur. Orang tuanya bersyukur, punya anak bahagia. Ibu-ibu yang 9 bulan berat mengandung, mabok, muntah, begitu anaknya mau lahir sakit luar biasa, tapi begitu anaknya keluar, sakit itu hilang, senyuman yang ada karena melihat hadirnya anak yang dia dambakan. Kecuali yang tidak normal, yang pemilu, nikah hamil dahulu. Nah, ini biasanya dikasih was-was terus oleh syaitan karena dia bekerja samanya atas dorongan syaitan dengan zina, kemudian dipaksakan nikahnya, hamil pun tidak tenang, dan kemudian lahiran pun tidak tenang, maka terus dalam keadaan tidak nyaman dan kebahagiaan pun dicabut karena melanggar petunjuk Allah. Tapi semuanya ketika normal, dengan pernikahan, dengan pemeliharaan yang baik, capek berat pun ibu mengandung, begitu lahir kebahagiaan akan hadir. Maka disempurnakan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka kemudian terus lakukan tugas berikutnya. Allah tunjukkan di surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ini petunjuk setelah bayi lahir apa yang harus dilakukan. Seorang ibu yang melahirkan hendaklah dia menyusui bayinya 2 tahun sempurna. Liman aroda ayyutimmar radha'ah, bagi yang menghendaki sempurnanya persusuan. Artinya apa? Kalau tidak ada masalah, ibu-ibu tidak mau menyusui selama 2 tahun, persusuannya tidak sempurna. Imunitas anaknya bisa jadi kurang. Kesehatan anaknya atau intelijensia anaknya juga bisa jadi kurang. Kecuali memang ada hal-hal yang madorot, apakah sakit, apakah memang sudah berbagai upaya dilakukan tidak keluar ASI, maka barulah suami dan istri bermusyawarah. Di ayat itu disebutkan gitu.
Seorang ibu tidak boleh dipaksakan, dimadorotkan, disusahkan dengan anaknya. Demikian juga seorang bapak kalau memang ada penyakit tidak bisa keluar ASI. Tapi selama normal ASI keluar, maka pastikan tugas seorang ibu adalah menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna. Terhadap kesehatan akan baik, imun anak juga akan baik, kecerdasan anak juga akan baik. Bahkan tidak ada jeda, begitu lahir seorang anak, seorang bayi harus tempelkan di dada ibunya, dia akan, instingnya akan hadir, dia akan mencari ASI dari ibunya. Dan ASI yang pertama yang berwarna kekuning-kuningan itu adalah ASI yang luar biasa super. Yang dulu di zaman penjajahan Belanda, ini orang bangsa Indonesia itu dihindarkan dari itu. Saya termasuk pernah mendapatkan informasi bukan dari orang biasa, dari para ibu-ibu yang menurut saya itu adalah tokoh, tapi mengatakan nanti kalau punya bayi, pertama ASI yang keluar itu warnanya kekuning-kuningan itu pahit. Jangan dikasihkan, ternyata salah. Justru ASI yang pahit itulah yang sangat penting, kualitasnya luar biasa. Maka di Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna, langsung disusui, langsung menyusui kepada bayinya. Karena justru ASI yang pertama keluar itulah yang membuat imunitas anak itu akan kuat. Nah, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, mana tugas suaminya? Tadi berdoa bersama. Nah, ibu-ibu, suami tentu harus menghibur istri. Tapi di ayat itu, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, petunjuk besarnya adalah bapak itu tidak hamil dan tidak melahirkan, tapi begitu bayi itu lahir, itu bayi untuk bapaknya. Maka disebut anak siapa ini? Anaknya Pak Wawan. Anak siapa ini? Anaknya Pak Bisri. Walaupun Bisri tidak mengandung dan tidak melahirkan, itu Allah ingatkan. Tapi ada kewajiban besar seorang suami, rizquhunna wa kiswatuhunna, siapkan nafkah rizki untuk ibu dan untuk anaknya. Bukan hanya materi, bukan hanya makanan yang membuat ibunya sehat, anaknya sehat, itu kewajiban, tapi juga kebahagiaan dan hiburan harus dihadirkan oleh suami supaya istrinya ketika menyusui jiwanya tenang. Pakaiannya juga pakaian yang nyaman, tempat tinggalnya juga tempat tinggal yang nyaman, itu diatur, ditunjukkan oleh Allah. Kemudian setelah 2 tahun sempurna dalam pendidikan ibu dengan menyusuinya, membacakan kalimat-kalimat thayyibah yang membuat rekaman terbaik untuk anaknya, maka kalau di barat setelkan musik klasik, di kita bacakan Al-Quran, bacakan sholawat, itu akan mempengaruhi kondisi anak kita, kebaikan. Allah tunjukkan kembali setelah anak kita 2 tahun adalah tugas bapak lebih dominan. Maka Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Quran di surat Luqman. Nah, ini menarik nih. Luqman ini Bapak Ibu sekalian bukan Nabi dan Rasul, tapi Allah abadikan namanya menjadi judul surat. Nabi dan Rasul hanya 6 yang dijadikan judul surat. Nabi Hud, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad. Selain Nabi dan Rasul yang namanya diabadikan ada Luqman, ada Imran, dan ada Maryam. Ini orang-orang istimewa. Di antara istimewanya Luqman adalah dia menjadi ayah dengan bekal pengetahuan dan akidah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah berikan kepada Luqman hikmah, pengetahuan. Sampai dia dengan ilmu pengetahuan dan imannya dia menjadi orang yang pandai bersyukur, dan cara bersyukurnya adalah ketika dia punya anak, dia mendidik anak dengan pendidikan yang terbaik. Maka kalau disebut siapa tokoh pendidikan dalam Al-Quran adalah Luqman. Setelah bayi didampingi oleh ibunya dan bapaknya, maka kemudian beralih, anak sudah bisa komunikasi, bapak lebih dominan, dicontohkan oleh Luqman, bapak harus banyak dialog dengan anak. Jadi sesibuk-sibuknya apapun kerjaan bapak sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai direktur dengan pangkat P11, pergi pagi pulang petang pinggang pegal pantat panas penghasilan penuh,
tugas bapak tidak bisa digantikan oleh orang lain sebagai guru untuk anaknya. Dengan contoh petunjuk adalah Allah berfirman mengisahkan Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berdialog dengan anaknya dalam rangka menasehati dan mendidiknya. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Bapak-bapak harus terampil komunikasi yang baik dengan anak, panggilan yang indah didengarkan oleh anak sehingga anak perhatian kepada ayahnya. Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Ini kembali Al-Quran itu global. Bicara la tusyrik billah adalah bicara puncak dan selamatnya akidah. Sebelum itu maka kita harus lafalkan, dengarkan kepada anak, la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kita wahai anakku kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah, tidak ada yang mengurusi kita kecuali Allah, tidak ada yang wajib kita ibadahi kecuali Allah, dan selama kita beribadah la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Ini kewajiban bapak yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran adalah mendidik akidah. Dan tanggung jawab akidahnya diungkapkan di ayat berikutnya. Anak yang akidahnya benar dia akan berbakti ke orang tua. Anak yang akidahnya benar dia akan merasa dipantau oleh Allah. Sekecil apapun ucapannya, sekecil apapun benda di atas batu hitam, benda itu hitam di tengah malam gelap gulita, Allah mengetahuinya. Nak, maka kalau kau yakin, kalau kau orang beriman, kau harus merasa dipantau oleh Allah. Ini pendidikan akidah yang dicontohkan, ditunjukkan oleh Allah Luqman kepada anaknya. Pendidikan kedua yang dilakukan oleh bapak kepada anak yang ditunjukkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Luqman adalah ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku dirikan sholat. Bapak harus ngajarin bacaan sholat, bapak harus ngajarin wudhu, bapak harus ngajarin syarat dan rukun sholat hingga anak aqimis sholah, bisa mendirikan sholat. Yang ketiga, ya bunayya aqimis sholat wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar, wahai anakku kau harus punya teman, kau bermain dengan teman, tapi jangan lupa selama kau bermain ajak temanmu berbuat baik, cegah temanmu berbuat jahat. Dakwah, pendidikan ketiga seorang bapak ditunjukkan oleh Allah, dicontohkan oleh Luqman, bahwa bapak harus mengajarkan dakwah kepada anak sejak kecil dengan bahasa sesuai dengan kadar anak. Anakku, teman-temanmu banyak, kau harus bermain, mereka karakternya berbeda-beda, tapi kau ketika main harus punya karakter yang baik, kau harus baik dan ajak mereka berbuat baik, cegah mereka berbuat jahat. Waktu maghrib kau pulang, ajak teman-temanmu pulang, waktunya azan berkumandang pastikan kau ke masjid, kau sholat, ajak teman-temanmu juga sholat. Kalau ada pohon mangga atau ada pohon rambutan punya tetangga, ada temanmu yang ngambil, kau ingatkan itu haram, jangan sampai kau ambil. Kalaupun mau, izin ke pemiliknya. Ditanamkan dari rumah oleh bapak kepada anaknya, sehingga anak keluar main dengan anak teman-temannya, dia sudah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bapak ditunjukkan oleh Allah dengan contoh Luqman mendidik anak setelah anak bisa berkomunikasi. Jadi jangan semuanya oleh ibu, tapi perpaduan ibu dan dilanjutkan bapak, ibunya terus juga mendampingi, ditoncohkan dalam Al-Quran. Akidah oleh bapak dididikan kepada anak, ibadah, dakwah, ya bunayya wasbir ala ma asobak, anakku sabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Berikutnya pendidikan akhlak, wala tusair khaddaka linas wala tamsi fil ardi maroha, anakku kau harus berjalan di muka bumi ini dengan baik, jangan kau palingkan muka, jangan kau bermuka masam, atur suaramu supaya enak didengar oleh teman-temanmu. Jalanlah dengan sederhana, itu diatur oleh Allah, ditunjukkan dengan contoh Luqman. Nah, nanti berikutnya lagi bagaimana Allah menunjukkan perjalanan hidup sampai kita ingin hidup diselamatkan ketika lahir, ketika meninggal, dan ketika dibangkitkan. Maka Allah contohkan doa dan ucapan Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku ketika dulu dilahirkan, dan aku berharap Engkau selamatkan aku nanti ketika dimatikan, dan selamatkan aku ketika dibangkitkan. Al-Quran menunjukkan kita persiapan selamat
dunia, selamat barzah, selamat di padang mahsyar, hingga nanti selamat ke surga. Maka di surat Ar-Rahman Allah gambarkan bagaimana kita diingatkan supaya bersyukur, tidak berdusta dengan nikmat Allah, digambarkan bagaimana pedihnya siksa neraka supaya kita terhindar dari neraka, dan digambarkan bagaimana bahagianya di surga supaya kita menuju ke surga. Bahkan digambarkan surga yang superlatif, surga yang lebih istimewa lagi, Allah gambarkan supaya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan di surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tentu masih banyak bicara Al-Quran sebagai petunjuk, tapi waktu terbatas, sudah lewat 5 menit dari waktu syuruk. Barangkali ada tambahan 1 atau 2 menit untuk pengayaan, kami persilahkan sebelum ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kebiasaan pada zaman Rasulullah bahwa anak yang lahir itu kalau ibunya tidak bisa menyusui, disusukan kepada ibu yang lainnya. Tapi sekarang mungkin sudah jarang terjadi. Apakah itu hanya kondisi pada saat itu saja, atau ada pelanggaran kita nih terhadap anjuran di dalam Al-Quran tadi, menyusui 2,5 tahun, tapi bukan pada ibunya sekarang, tapi kita ganti dengan susu sapi dan sebagainya. Apakah sih mungkin ada akibat lain yang terjadi dalam proses dari susu ibu diganti dengan susu sapi? Apakah ini akan mempengaruhi karakter ataupun tingkah laku daripada anak tersebut kelak? Tapi nyatanya zaman dulu, dengan kalau ibunya tidak punya susu, disusukan oleh ibu yang lain, ibu susu yang lain, sehingga terjadi pada Rasulullah SAW. Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Sejarah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu disusukan oleh Halimatu Sya'diyah, ibu susunya. Tapi bukan berarti ibunya meninggalkan begitu saja. Di awal lahir disusui dulu, begitu sudah waktu tertentu maka disusukan kepada ibu susu. Itu bagian dari adat Arab dulu. Orang-orang menengah ke atas itu tidak semuanya menyusui, tapi mencari orang-orang yang sedang subur ASI-nya untuk dititipkan anaknya kepadanya untuk disusui, dengan kewajiban memberi upah dan menyiapkan, menjamin supaya makanan ibu yang menyusui itu baik. Jadi dari sisi tanggung jawab dia tidak lepas begitu saja. Di awal dia menyusui susu yang terbaik, dilanjutkan oleh orang lain selama itu masih manusia. Artinya orang yang menggantikan menyusuinya, dia ASI-nya subur dan dia pun diberi upah supaya dia juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan menyehatkan untuk anaknya. Maka nanti ada ketentuan fikih, saudara persusuan haram menikah. Jadi Nabi Muhammad tidak boleh menikah dengan anaknya Halimatu Sya'diyah karena ibu susunya. Nah, jadi kalau dengan anaknya berarti anak satu persusuan. Maka kita pun demikian. Kalau anak kita dititipkan ke teman kita yang ASI-nya subur, sampai anak kita ikut minum ASI-nya, maka nanti anak kita tidak boleh menikah dengan anak yang menyusuinya. Nah, itu mengalihkan tapi tidak meninggalkan tanggung jawab, karena memberi upah dan memastikan konsumsi atau makanan yang dimakan oleh ibu yang menyusuinya itu halal dan thayyib dan menyehatkan. Nah, bagaimana kalau sekarang dialihkan kepada susu sapi? Nah, saya pernah mendapatkan cerita lucu, tapi ini mengingatkan kita semua. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang bandel kalau disuruh, nah tolong bantu ibu, moh katanya gitu. Salah satunya karena kebanyakan dikasih susu sapi itu berdampak pada karakter. Ini candaan.
tapi ini mengingatkan kepada kita, ASI ibu tidak bisa digantikan oleh ASI selain ibu. Nah, kalau ibu manusia masih bisa, tapi kalau sudah yang lain, susu sapi misalnya, tetap tidak bisa menggantikan secara sempurna. Itu tetap nanti kualitas kecerdasan, kemudian kesehatan juga akan berbeda. Pak, tapi banyak anak gemuk dan lain sebagainya, cerdas dan lain sebagainya. Kalau oleh ASI dari ibunya, insya Allah akan lebih baik daripada itu. Karena ini firman Allah sebagai petunjuk. Kecuali tadi darurat, memang darurat. Nah, di ayat tadi itu bahwa untuk berhenti menyusui, Pak, ibu itu tidak sembarangan berhenti saja, harus bermusyawarah dengan suaminya. Saya kalau nyusui badan lemes, sakit, bahkan digigit karena ASINya tidak banyak. Suaminya berusaha mencari sayuran, suaminya berusaha menghibur, suaminya berusaha mencari. Kalau sudah berusaha ternyata juga tidak keluar, maka demi kesehatan anak dan ibunya, maka tambahan dulu. Maka sekarang aturannya kan susu eksklusif itu sampai 6 bulan, nanti setelah itu tambahan. Nah, itu pun kan hasil musyawarah pengetahuan para dokter, para ahli kandungan, para ahli bayi. Nah, demikian juga suami dan istri itu harus bermusyawarah untuk menyapih anak. Kalau sempurna ya sampai 2 tahun. Ketika ada darurat ya barulah. Nah, ketika ada darurat berhenti misal menyapih baru setahun, maka bagaimana pemenuhan gizinya dipenuhi dengan cara yang lain, di jus sayur dan lain sebagainya. Ini bagian dari upaya perlakuan kita kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran tentu itu insya Allah yang terbaik bagi kita. Ketika diganti walaupun ada kebaikan, tentu tidak sebaik yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Terima kasih Bapak telah diingatkan, sehingga kalaupun kita mampu beli susu sapi dengan teknologi yang luar biasa, tetap ASI yang utama. Nah, maka kalau kita punya anak, kita punya saudara, kita punya istri lagi menyusui, pastikan yang dikonsumsinya yang terbaik bukan hanya untuk istri kita, tapi untuk anak kita. Sehingga gizinya, kehalalannya, halalan thayyiban itu harus diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kali ya Pak ya, kita tutup dari awal sampai akhir. Saya mohon doa pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa ikun shawan paminallah, wa ikun khoto'an pamini wa minasyaiton. Yang benar dari Allah dan Rasul, hilaf dan salah kekurangan pribadi, mungkin juga godaan syaitan, maka saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, dan juga Allah melimpahkan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wal asyri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.